Shalom, perkenalkan nama saya Jeswariani Ripati, semester 3 kelas A, NIM 202-2024-009, Prodi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Ilmu Sosial. Adapun topiknya yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama, pengertian psikologi umum. Psikologi umum adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar, masalah, dan metode yang mendasari keseluruhan ilmu psikologi secara umum. Pengertian psikologi secara umum adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga proses mental manusia, baik yang disadari maupun tidak disadari. Melalui pendekatan ilmiah, psikologi berfokus pada bagaimana individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam berbagai situasi. 2. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada pemahaman dan peningkatan proses pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana proses belajar berlangsung serta bagaimana faktor-faktor psikologi seperti motivasi, emosi, minat, dan kecerdasan memengaruhi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, tujuan psikologi pendidikan, yaitu bagaimana memahami mahasiswa belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan dan juga bisa meningkatkan agar dapat memahami dan mengetahui cara peserta didik belajar dan berkembang dalam konteks pendidikan, agar guru dapat merancang metode dan juga meningkatkan efektivitas mengajar guru agar bisa membantu potensi agar efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu mahasiswa. 4. Manfaat mempelajari pendidikan, yaitu meningkatkan pemahaman tentang proses belajar. Dengan mempelajari pendidikan, kita memahami bagaimana seorang belajar, baik secara kognitif, emosional, maupun sosial. Ini penting agar proses pembelajaran bisa dirancang efektif dan menyenangkan. Yang kedua, menjadi pelajar yang lebih profesional. Ilmu pendidikan membekali guru dan calon pendidik dengan mengetahui tentang strategi mengajar, cara menghadapi siswa dengan beragam latar belakang, serta bagaimana mengevaluasi hasil belajar secara objektif. Yang ketiga, membantu mengatasi masalah belajar. Dengan pemahaman pendidikan, dapat mengenali dan menangani berbagai masalah seperti anak lambat belajar, kurang motivasi, atau kesulitan berkonsentrasi. Yang berikut, menumbuhkan karakter dan nilai positif. Pendidikan bukan hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan sikap dan karakter. Mempelajari pendidikan membantu mengembangkan nilai seperti tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan kepedulian sosial. Yang berikut, mendorong inovasi dan dalam pembelajaran. Orang yang paham pendidikan cenderung lebih efektif dalam menciptakan metode media atau lingkungan belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Yang berikut, membantu perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Ilmu pendidikan membekali seorang dengan kemampuan menyusun rencana pembelajaran atau RPP, menyusun soal yang sesuai dengan kompetensi, serta melakukan penilaian yang adil dan menyeluruh. Yang berikut, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik, akan tercipta manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual yang menjadi dasar bagi kemajuan bangsa. Adapun permasalahan dalam pendidikan. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan. Tidak semua daerah memiliki fasilitas pendidikan yang layak, terutama wilayah terpencil
Dampaknya, anak-anak di daerah tersebut tertinggal secara akademik dan keterampilan. Yang kedua, kualitas guru yang belum merata. Masih banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan profesional secara rutin, dan akibatnya metode pembelajaran cenderung menonton dan tidak sesuai kebutuhan siswa masa kini. Yang berikut, kurikulum kurang kontekstual. Kurikulum seringkali terlalu padat dan kurang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal atau perkembangan zaman. Siswa diajarkan teori tanpa cukup praktik dan pemahaman kontekstual. Yang berikut, ketimpangan sarana dan prasarana. Sekolah di kota biasanya lebih lengkap dibandingkan di desa. Fasilitas belajar seperti perpustakaan, laboratorium, internet sering tidak tersedia di daerah tertinggal. Yang berikut, permasalahan sosial dan ekonomi. Banyak siswa dari keluarga yang kurang mampu harus bekerja sambil sekolah atau bahkan putus sekolah. Lingkungan yang tidak mendukung pendidikan, misalnya kekerasan, narkoba, juga pengaruh buruk. Rendahnya motivasi dan minat belajar. Karena sistem pendidikan yang terlalu berorientasi pada nilai, siswa menjadi malas belajar karena tidak merasa pembelajaran relevan bagi hidup mereka. Kurangnya pendekatan personal membuat siswa merasa tidak diperhatikan. Yang berikut, kurangnya pendidikan karakter. Banyak siswa pintar secara akademik, tetapi kurang memiliki sikap disiplin, jujur, atau tanggung jawab. Pendidikan sering hanya fokus pada aspek kognitif, bukan afektif dan moral. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.